Di tengah-tengah sedang mencangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut kemudian berubah wujud menjadi naga. Ki Ageng Selo mengikat petir tersebut ke sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Kisah selengkapnya silahkan simak terus di channel Lintas Dalem Jawi. Ki Ageng Selo adalah tokoh spiritual sekaligus leluhur raja-raja Kesultanan Mataram. Ia terkenal dengan kisah legendanya, yaitu menangkap petir. Ki Ageng Selo yang bernama asli Ki Ageng Abdurrahman Selo merupakan keturunan dari Raja Brawijaya, yakni raja terakhir Majapahit atau Raja Brawijaya V. Dikisahkan bahwa Brawijaya memiliki seorang putra bernama Bondan Kejawan. Ki Ageng Selo adalah cucu dari Bondan Kejawan tersebut. Ki Ageng Selo hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya saat Sultan Trenggono tengah berkuasa, yakni sekitar abad ke-16. Semasa muda, Ki Ageng Selo sempat mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam prajurit Tamtama pasukan penggempur Kerajaan Demak. Akan tetapi ia ditolak karena gagal saat mengikuti ujian mengalahkan banteng. Saat itu, Ki Ageng Selo memukul kepala banteng tersebut sampai menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Selo lantas dianggap tidak tahan melihat darah, sehingga Ki Ageng Selo dianggap tidak memenuhi syarat dan ditolak. Setelah ditolak dari prajurit Tamtama pasukan penggempur Kerajaan Demak, Ki Ageng Selo berkeinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sana, Ki Ageng Selo hidup sebagai seorang petani dan mendalami ilmu agama serta filsafat. Hidup sebagai seorang petani lantas membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Suatu hari, Ki Ageng Selo sedang bekerja, sedang mencangkul sawah. Tiba-tiba langit saat itu terlihat mendung dan tidak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Petani lain yang melihat cuaca saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah karena merasa ketakutan. Namun berbeda dengan Ki Ageng Selo, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tengah-tengah sedang mencangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo kemudian mengikat petir tersebut ke sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya pun berubah dari naga menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dibawa dan dikurung oleh Sultan Demak dan dipertontonkan di alun-alun kerajaan.
Setelah itu, datanglah seorang nenek mendekat ke kerangkeng tempat kakek tersebut dikurung. Ia menyiramkan air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek itu telah menghilang. Semasa hidup, Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Namun hal tersebut tidak dapat ia capai. Keinginannya baru dapat diwujudkan oleh cicitnya, yakni Danang Sutawijaya. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram kedua atau Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1587 hingga 1601 Masehi. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir ini kemudian diabadikan dalam sebuah ukiran di Lawang Bledek, yakni pintu petir di Masjid Agung Demak. Sekian kisah ini, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.